pesan yang saya kira cukup eksplisit, di mana SBY itu sebenarnya sangat tertarik untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Megawati Soekarno Putri, karena publik tahu bahwa selama hampir 20 tahun lamanya, hubungan antara Megawati dan SBY ini kan relatif membeku. Ya. Oleh karena itu, ketika SBY itu men-tweet mimpi politiknya soal rekonsiliasi itu kemudian mendapatkan respon yang cukup positif dari rakyat. Saya sendiri terus terang karena pernah terlibat mencoba memperbaiki hubungan mereka berdua, itu peristiwa yang 18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya ada mereka dua bertemu, itu tidak ada kepastian. Dan saya kira saatnya lah hal-hal yang memang ini menjadi masa lalu menurut saya stop lah gitu ya. Nah justru ini adalah saat yang tepat, saat yang baik kita membicarakan bagaimana hubungan ini ke depan, bukan hanya untuk hubungan antara Pak SBY dan Ibu Mega sebetulnya. Ini adalah untuk menjadi contoh, menjadi panutan rakyat bahwa para pimpinannya bisa bersatu, guyup, rukun, dan menurut saya ini akan mencirikan sebagai negara yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai Pancasila lah begitu ya. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara Demokrat misalnya dengan PD Perjuangan. Dan misalnya kalau berbicara generasi kedua antara Mas AHY dengan Mbak Puan tidak pernah juga terlibat dalam sebuah konflik yang kemudian diartikan konfliktual lah misalnya atau masuk dalam luka sejarah politik. Tapi fakta bahwa ada persepsi publik ini dimulai dari saya tidak tahu ya, mungkin bahasanya kesalahpahaman politik antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu kan nyata adanya. Witan SBY bermimpi menaiki kereta bersama Megawati dan juga Jokowi. Apakah hal tersebut sinyal politik dukungan kepada Ganjar? Cuitan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan. Dalam cuitannya, SBY tiba-tiba bermimpi melakukan perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Ini satu hari setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir, tulis SBY. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai, kata dia lagi dilansir dari kompas.com. Meski tak menyebut siapa Presiden ke-8 RI yang dimaksud, namun SBY menyatakan sepanjang perjalanan menyapa masyarakat bersama Jokowi dan Megawati. Ia kemudian turun di Solo bersama Jokowi dan melanjutkan bus ke Pacitan, Jawa Timur. Sedangkan Megawati tetap berada di dalam kereta karena hendak berkunjung ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Lantas, apa maksud dari cuitan SBY tersebut? Dihubungi kompas.com pada Senin, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Syarif Hasan mengungkapkan mimpi SBY merupakan sebuah harapan untuk masa yang akan datang. Meski tak mengetahui kapan mimpi itu terjadi, Syarif menuturkan SBY ingin komunikasi dengan Jokowi dan Megawati berjalan lancar. Dia punya mimpi suatu saat 3 mantan presiden bisa bertemu dan menjemput Presiden ke-8. Jadi pemilu lancar, komunikasi dari mantan presiden ini bagus, negaranya juga baik, kata Syarif.
Namun ia enggan berandai-andai bahwa cuitan SBY itu merupakan sinyal Demokrat bakal berkoalisi dengan PDIP dalam pemilihan presiden mendatang. Bagi Syarif, SBY ingin Demokrat dan PDIP bisa sama-sama membangun Indonesia. Artinya bersama, bukan berkoalisi. Kalau bersama itu kan luas artinya, ucap dia. Lebih lanjut, Syarif memaparkan komunikasi SBY dan Megawati sebenarnya masih berjalan. Keduanya sering bertegur sapa ketika bertemu dalam acara resmi negara. Hanya saja komunikasi dua figur tersebut tidak berlangsung secara intens. Begitu pula dengan Jokowi. Syarif mencatat selama Jokowi menjabat, SBY tak banyak berkomunikasi cukup serius dengan mantan wali kota Solo itu. Seingat saya, komunikasi SBY dan Jokowi berjalan intens, hanya 2 kali selama 8 tahun ini, imbu dia. Saat ini Partai Demokrat dan PDIP berada dalam poros yang berbeda untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Demokrat telah membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sedangkan PDIP tengah menjajaki kerjasama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo, dan Partai Hanura yang sama-sama mengusung Ganjar dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Tapi pengawat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai cuitan SBY sangat mungkin merupakan sinyal politik yang menunjukkan ketertarikan Demokrat untuk memberikan dukungan kepada Ganjar. Sekalipun Jokowi turun di Solo, SBY turun di Pacitan, dan Megawati lanjut ke Blitar. Tapi ketiga tokoh itu berada di gerbong yang sama. Ini pesan politik tingkat tinggi yang dikirim ke PDIP, Megawati, dan Jokowi soal islah politik di 2024. Papar Adi pada Kompas.com pada Selasa. Menurut Adi, cuitan SBY mesti menjadi perhatian Anies. Pasalnya, pesan itu sangat mungkin menjadi sinyal bahwa Demokrat bakal hengkang dari KPP. Anies layak untuk was-was ditinggal oleh Demokrat. Itu pernyataan resmi SBY, bukan sebatas hore-hore. SBY itu tipikal pemimpin serius yang tak pernah main-main dengan kalimat politiknya, ucap dia. Kans koalisi PDIP dan Demokrat tentu cukup terbuka. Cuitan Twitter hari ini, SBY menegaskan ketertarikan untuk merajut kerja sama politik dengan Megawati. Itu tak mudah bagi SBY menyatakan ketertarikannya secara terbuka, Ibu Adi. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari berharap sosok Presiden ke-8 RI yang ada di mimpi SBY adalah Anies. Dengan begitu, Nasdem punya mimpi yang sama dengan SBY. Menurut Tobas secara keseluruhan, SBY menginginkan pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman dan damai melalui mimpinya. Selain itu, menurutnya, SBY juga ingin tidak ada pihak yang saling menjatuhkan dalam pemilu 2024.